Hidup itu sangat gak adil. Mungkin kalian pernah ngerasain ya, kok dia kerja cuman mungkin 30 menit, sama gua kerja 14 jam, buang keringat, cari duit yang halal. Kenapa gue cuma bisa dapetin duit 1:1000 dari dia yang cuma kerja 30 menit? Jawabannya kenapa? Karena hidup itu tidak adil. Semua di dunia ini itu gak ada yang sama dan gak ada yang adil. Dan kalian harus telan fakta itu. Dan sebenarnya hal seperti ini itu udah gue amati dari usia yang sangat muda. Jadi waktu awal gue pernah jualan, jadi gue pernah jualan sedotan dan gue jualannya keliling ya. Jadi gue hustle jualan sedotan keliling. Di situ gue pernah mikir, kenapa gue harus go door to door dan panas-panas di sini, sedangkan gue ngelihat ya di kafenya itu ada ownernya lagi nyantai di sana ya, enak, dingin, nggak usah capek-capek kayak gue, nggak usah ditolak-tolakin sama owner-owner kafe yang lain. Kenapa dia lebih enak hidupnya? Gue ngerasa di situ hidup itu nggak adil. Waktu itu juga gue masih anak kecil ya, relatif mental gue bukan kayak sekarang, dimana tiap kali gue ditolak, gue nyeles nih, gue ditolak, rasa hatinya nggak enak. Kenapa gue harus ada rasa nggak enak ini? Sedangkan dia cuma santai-santai, orang lain bahkan dia punya karyawan yang bikinin kopi dan enak, kafenya rame. Gue udah pernah dari jualan keliling seperti tadi ya. Waktu gue jualan minyak rambut pun begitu gue ngimpor, begitu waktu sebelum besar ya. Jadi gue waktu itu nggak punya gudang dan gue simpen barang-barangnya itu di bawah kasur gue. Sampai di kamar-kamar gue, kamar gue itu nggak terlalu besar. Jadi kalau boxnya banyak, kalian bisa bayangin itu bau minyaknya kayak gimana ya. Jadi itu bau minyak rambut, bau Coca-Cola tepatnya. Gue masih ingat sampai sekarang karena itu Suavecito. Itu baunya Coca-Cola sampai gue nggak bisa tidur karena itu mungkin jadi bego kali gue waktu itu ya. Itu udah kayak ngelem itu baunya Coca-Cola. Satu kamar gue bau itu semua. Dari tadi ya, kalau kalian lihat gue jualan sedotan keliling ya, gue bikin pomade ya, sampai gue bau Coca-Cola kamar gue. Sampai sekarang di mana gue punya gedung, gue punya PNL tuh seharga rumah orang ya. Bahkan gue punya jam tangan tuh seharga rumah orang. Itu semua butuh prosesnya dan nggak gampang. Gue udah mendedikasikan hidup gue di market itu dari gue usia 14 tahun. Di saat kalian mungkin banyak yang masih main gundu, gue udah fokus untuk cari uang di market dari umur 14 tahun. Dan gue fokus di satu bidang. Gue coba jualan untuk nambahin modal gue. Lalu gue fokus satu bidang dan gue gak pernah keluar dari bidang tersebut. Gue selalu bilang ke kalian perlu fokus untuk jadi yang terbaik di satu bidang. Kalian gak lihat kan jatuh bangun prosesnya. Kalian lihatnya oh sekarang enak, PNL-nya besar. Tapi kalian gak lihat zaman dulu. Di saat gue mulai dengan modal gue 2 juta waktu itu, hasil dari jualan itu yang gue putar di market sampai sebesar sekarang. Terus kalian mungkin tanya, kok bisa dapetin itu semuanya di usia yang relatif muda? Karena betul, hidup itu gak adil. Di saat kalian masih main-main, gue udah bekerja dan sekarang gue bisa menikmati hasilnya. Tapi kalian jangan nyontek gue yang sekarang, karena proses ini 1 dekade. Proses itu panjang, 10 tahun lebih. Di sini gue pengen bilang kalian ya, dimana kalian jadi seorang manusia itu nggak perlu banyak alasan. Karena percuma ya, kalian mau alasan kayak gimana pun di hal yang kalian nggak bisa kontrol. Gue kasih contoh misalnya, ada yang sampai berantem sama temennya, berantem sama keluarganya. Karena apa? Karena pilpres. Gue kasih tahu ya, mau 1, 2, atau 3 yang menang, hidup kalian bakal begitu-begitu aja. Kalau lu nggak punya value, hidup lu akan tetap jadi gembel. Jadi nggak usah berantemin keluarga lu soal pilihan. Itu cuma polarisasi media. Kalian pikir kalian diketawain sama mereka? Mungkin mereka di belakang temenan, udah disetting, oh ini bakal menang, nanti yang ini kalah putaran 1, dia kasih kursi, dia nego untuk dari partai-partainya dapat menteri. Ketawa-ketawa mereka di belakang dan kalian berantem sama keluarga kalian. Enggak, hidup lo akan tetap sama jadi gembel. Sama. Kalian ini komplain ya, wah, ntar mau demo ya kan, UMR kenapa nggak naik? Kenapa nggak lu naikin value lu? Ini gue akan bahas di belakang. Karena kalian harus hati-hati dengan mentalitas seperti ini. Kalian bisa stop pakai energi dari otak kalian untuk fokus di beberapa hal yang memang kita di dunia ini kita nggak bisa kontrol ya. Kalau lu dilahirin di keluarga lu yang misalnya miskin ya, dan lu bilang, oh karena gue miskin gue sedih ya, gue depresi, itu yang bikin lu justru jatuh ke lubang. Karena mulut itu, kata-kata itu kalian harus sangat hati-hati dengan kata-kata. Karena kata-kata apa yang kalian omongin keluar itu bisa jadi kejadian di dunia nyata. Ketika lu ngomong gue adalah orang yang depresi, lu bahkan datang lagi ke psikolog gitu kan, di sana dia konfirmasi lagi depresi lu, itu jadi kenyataan. Sedangkan ya, kalau kalian berusaha sekeras mungkin, kalian naikin derajat keluarga kalian, kalian keluarin keluarga kalian tuh dari lubang kemiskinan itu, gue yakin kalian nggak mungkin depresi. Jadi kalian jangan kira suatu peristiwa atau suatu keadaan itu udah sial dan nggak bisa diubah, karena itu hal yang kalian nggak bisa kontrol. Posisi kalian di mana, hidup itu nggak adil, catur kalian tuh diberantakin, ya itu nggak bisa kalian ubah. Yang kalian bisa ubah adalah apa? Lu lihat ya kondisi gue dari sekarang di mana, dan next move ya, move terbaik yang gue bisa lakukan adalah gerakin catur yang mana. Itu pilihan lu. Lu mau biarin hidup itu nggak adil di bawah sana, atau lu mau lihat nyokap lu tetap diinjak-injak sama keluarga besar lu. Lu tinggal pilih mau yang mana. Gue ngerti banget ya, video-video seperti ini mungkin nggak banyak ditonton sama orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu doyannya entertainment, doyannya nonton game ya, main game, dia doyan nonton sinetron. Makanya lu lihat semua pembantu di rumah itu nontonnya satu sinetron, mau dari MNC, mau dari MTech Group,
hidup semua sinetron nontonnya. Dan mereka ini yang besar-besar tahu. Mereka tahu kalian tuh doyannya sinetron, kalian doyannya drama. Artis ini kesini diikutin, dia sampai tahu artis ini selingkuh. Buat apa? Itu bukan hidup lu. Masa hidup lu segitu menyedihkannya lo harus mengidolakan orang lain untuk liatin hidup dia sampai dia selingkuh nih sama ini. Buat apa gitu? Pertanyaan gue buat apa? Nah, gue ngerti banget ya. Ini kalian mungkin akan suka ya yang lucu-lucu gitu, kayak streamer game ya kan, main Mobile Legends, kalian suka ngeliatin cewek-cewek ya kan. Sampai nanti ada krisis, di mana krisis itu akan kelihatan aslinya orang tuh seperti apa. Ketika nanti ada masalah geopolitik di luar sana, ketika negara itu ekonominya nggak stabil lagi, akan baru lu cari orang yang mengedukasi dan lu akan bilang harusnya gue dari dulu dengerin dia dibanding nonton sinetron nggak guna seperti itu. Lu pilih aja, lu mau nonton artis-artis sampah itu atau lu mau belajar untuk cari uang. Lu mau nonton showbiz sampah itu atau lu mau belajar cari uang yang bisa bantu keluarga lu nanti, uang yang lu bisa pakai untuk perang nanti ketika situasi nggak enak seperti ini. Orang yang benar-benar ngikutin video gue, nontonin gue dari series contoh borong Bitcoin, itu banyak bahkan ya orang-orang di luar sana sampai DM gue pribadi ke Instagram, orang-orang besar yang bilang hidupnya berubah karena series borong Bitcoin. Nggak pernah dibilang ada orang dalam sejarah YouTube Indonesia atau siapapun influencer melakukan hal seperti itu terbuka dan konsisten dilanjutkan terus-menerus setiap bulannya. Dan buktinya adalah teman-teman semua, mungkin kalian bisa rasa di sini ya, yang nonton gue, hidupnya beneran berubah. Ada yang bahkan bisa bikin pesantren, ada yang bisa biayain anaknya. Banyak yang komen, karena kerja keras nonton video lu, gue bisa biayain orang tua gue. Sebaliknya, ada orang tua yang bilang mereka bisa beliin baju untuk anak-anaknya karena hidupnya benar-benar berubah. Dan lu mungkin dari yang luar tanya, kenapa followers lu bisa fanatik? Itu bukan masalah fanatik atau enggak, tapi hidup mereka berubah karena apa yang gue omongin. Karena gue bilang, mulut itu sangat berbahaya. Kalian dengerin mulut yang salah, kalian akan terjerumus ke tempat yang salah. Tapi di saat kalian melihat kebenaran, hidup kalian akan diterangkan. Gue sekarang tantang kalian cek siapa influencer di sini yang terbuka, yang berani tunjukin hasilnya. Jawabannya nggak ada. Karena semuanya tuh cuma omong kosong. Kalau kalian dengerin orang yang omong kosong, hidup kalian juga akan jadi kosong. Semua itu cuma ibarat billboard ya. Billboard di lampu merah pinggiran yang kalau dibayar apa itu diganti. Tiap dibayar 20 juta dia ganti aplikasi. Karena hidupnya memang cuma dari sana. Di sini gue mau bilang, lu gak usah jauh mikir panjang. Lu lihatlah beberapa bulan lalu, di Maret, di April, waktu kesannya satu Indonesia tuh benci sama gue ya kan. Semuanya wah komentarnya hujatan sampai Instagram, TikTok, mau di YouTube, di semua platform ya. Dibilang ini copy. Tapi kalian lihat sekarang ya. Mungkin itu gue salah satu orang yang paling dibenci di Indonesia ya kan. Ada artis-artis nggak laku itu ya, yang ngomongin gue segala macam. Sekarang kalian lihat, orang-orang yang sama yang dulu hujat gue, sekarang apa yang terjadi? Mereka akan pikir, ternyata benar juga yang dia omongin. Justru yang dulu benci gue itu sekarang jadi followers paling setia gue. Kalian bisa lihat sekarang di komentar gue, ada nggak yang negatif satupun? Jawabannya nggak ada. Mungkin dari yang paling dibenci sekarang yang paling disukai. Kenapa? Karena yang gue omongin adalah kebenaran. Kebenaran itu mungkin awalnya pahit. Ibarat kalau kalian minum obat gitu, obat itu nggak semuanya rasanya enak, tapi itu bisa menyembuhkan kalian. Lu pilih minum jamu yang pahit tapi bisa sembuhin lu, atau lu mau pilih minuman manis yang justru gula itu membunuh lu? Karena kebanyakan influencer di Indonesia, apalagi yang di YouTube ya, semuanya fake. Mereka nggak berani keluarin karakter aslinya ke kamera. Kenapa? Karena mereka tahu orang Indonesia itu suka pemimpin ya yang palsu ya, yang nggak jujur, yang palsu terhadap jati dirinya, terhadap jiwanya. Yang diomongin keluar itu bukanlah kebenaran, melainkan kebohongan. Di sini gue pengen kasih tahu pertanyaan yang mungkin kalian tanyain di kepala kalian selama nonton video ini. Lalu kenapa hidup itu bisa nggak adil? Gue akan kasih kalian gambaran sedikit gimana caranya para penguasa di dunia itu bisa nyampe ke konklusi ini ya. Kalian harus bisa mikir apa yang mereka mikirin untuk tahu kenapa hidup itu nggak adil. Kalian anggap zaman dulu, zaman perbudakan dulu. Apa yang kalian amati zaman perbudakan dulu? Di saat orang itu tetap dikasih rumah, tetap dikasih punya anak, tetap dikasih roti, tapi mereka disuruh kerja seumur hidupnya di sana. Sekarang mereka print yang namanya uang ya. Mereka print, gue ulangin lagi, mereka cetak. Kalian gak pernah tanya kan dari dulu? Di sekolah itu gak pernah diajarin kenapa, apa itu uang. Kalian gak pernah tanya ke diri kalian sendiri, karena gak pernah diajarin untuk tanya. Kalian itu harus nurut. Dari zaman TK kalian disuruh untuk baris ya sebelum masuk kelas. Kenapa kalian harus baris sebelum masuk kelas? Gue gak pernah paham itu dari gue masih TK. Kenapa gue harus baris untuk gue bisa masuk kelas? Itu kalian bisa tanya sama nyokap gue, dia bisa jadi buktinya. Gue jambak guru SD gue waktu itu karena gue dimarahin, gue gak mau baris masuk kelas. Gue tanya kenapa saya harus baris. Terus gue baru ngerti setelah SMA dikasih tahu bahwa oh itu untuk kalian bisa sopan ya. Kalian pakai ini, kalian pakai sepatu. Ini gue pakai sandal celana pendek. Ya ini kantor gue sendiri. Nggak ada, itu semua cuma aturan yang dibikin untuk kalian nurut. Tapi kenapa dunia ini bikin kalian untuk nurut? Kalian harus ngerti ini. Kalian bayangin sama tadi. Ini gue balik lagi ke tempat perbudakan ya. Perbudakan itu sama. Kalian dikasih rumah, dikasih roti, lalu disuruh kerja. Sekarang kalian dikasih uang yang dicetak. Tapi uang ini cuma cukup untuk bayar cicilan rumah sama bayar roti.
Ngerti gak kalian? Ini sama persis, bedanya dia ciptain uang, dibikin nih uang sebagai wujud hutang atas apa yang jasa yang manusia pernah lakukan. Mereka ciptakan uang, mereka taruh di sana. Nah sekarang lu pikir lebih dalam lagi, satu step lebih dalam lagi. Anggaplah lu adalah anak dari orang yang punya mesin cetak uang ini. Apa yang bisa bikin lu bahagia di dunia ini? Lu udah punya semuanya. Lu bisa beli apapun, lu bisa beli kapal apapun, pesawat apapun setiap hari, dan uang itu udah gak ada artinya lagi karena lu yang cetak uangnya. Sekarang gua tanya, apa yang bikin lu bahagia? Nggak, di sini gue nggak akan kasih langsung jawabannya gitu. Gue mau kalian mikir di sini ya. Ini gue bikin kayak Dora gitu, Dora the Explorer. 1, 2, 3 apa jawabannya? Coba lu pikir baik-baik. Lu pause video ini, lu benar-benar pikir apa yang akan bikin lu happy kalau lu udah punya semua uangnya. Coba lu jawab. Jawabannya 1, kontrol. Kontrol akan semua manusia. Nah ini akan nanti gue akan jelasin kenapa kalian suka ke entertainment. Kenapa itu adalah perangkap yang mereka sengaja ciptakan. Mungkin banyak yang gak senang sama gue karena gue bukakan agendanya di sini. Kenapa kontrol ya? Gue kasih tahu sini. Coba misalnya videografer gue, contoh. Ini perusahaan gue, videografer gue datang ke gue, bilang, oh videonya harusnya gak begini, anjing lu jelek gini. Pasti gue keluarin kan. Orang yang biasanya punya kuasa di suatu tempat, itu gak suka ditantang. Sedangkan orang-orang ya, masyarakat yang di bawah, itu yang paling suka untuk menantang. Contohnya demo, minta naikin UMR. Jadi kalian bisa bayangin ya sekarang arahnya kemana. Ketika semua ini nanti bisa digantikan dengan robot, mereka itu udah gak ada fungsinya lagi. Karena kalian lihat dengan arah dunia ya, dimana sekarang dikeluarin nanti Apple Vision Pro, Facebook ganti nama jadi Meta. Dia akan keluarin Quest 3. Ini VR headset akan dikeluarkan ya. Mungkin di otak kalian nih, gue kasih tau ya, kalian akan mikir ini adalah barangnya orang kaya, ya kan? Apple Vision Pro sama dengan barang dari orang kaya. Persis kayak handphone batok zaman dulu dan komputer IBM yang luar biasa besar tahun 1900-an. Waktu itu orang bilang gak mungkin laptop ini bisa ada gitu. Komputer seperti ini gak mungkin ada karena itu yang punya IBM cuma 4 satu dunia. Sama seperti nanti Vision Pro. Itu mungkin Apple keluarin yang mahalnya. Tapi seiring teknologi jalan, itu bakal jadi handphone, bakal ada yang 200 ribu, 300 ribu. Ya dikonsumsi semua masyarakat. Sekarang gue tanya sama lu, gimana caranya lu bisa kontrol populasinya? Kalau misalnya mereka itu rumahnya kayak gubuk di kayu, tapi lu kasih VR headset, bahkan mereka nggak bayar, lu kasih ke mereka, dan mereka bisa pasang itu, dan mereka berada mereka di Swiss. Apakah mereka akan ngomel lagi? Mereka akan di situ. Orang bilang, oh orang nggak mungkin di metaverse. Lu sekarang sudah di metaverse. Setiap hari aplikasi yang lu pakai adalah Instagram. Setiap hari ada yang aplikasi yang lu pakai adalah TikTok. Yang lu pakai adalah YouTube. Apakah ini yang kalian lihat dunia nyata? Jawabannya bukan. Gimana caranya? Kalau kalian pakai kacamata itu, kalian di depan sini ngomong sama gua barengan, ya kan? Berbeda kan experience-nya. Dan itu adalah perangkap selanjutnya yang gue percaya akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dimana semua orang tuh udah dikurung ya, di rumah susun yang sangat kecil. Mungkin rumahnya dari kayu gitu, tapi kalian pakai VR, kalian bisa di Swiss. Mereka akan lebih diem. Itu kalian bayangin, mereka bisa nonton sinetron, tapi mereka berada di dalam sinetronnya. Mereka bisa jalan-jalan di rumah sinetronnya. Karena itu impian yang mereka mau kan, entertainment. Di sini kalian coba pikir ya. Waktu itu gue itu suka ketemu dengan partner gue, waktu gue bikin perusahaan startup gue di McD Puri. Waktu COVID, gue ke McD di Puri. Ya, lu mau tahu apa yang dilakukan sama mas-masnya? Gue pesan ya kan, gue nurut tuh, gue pakai masker ya kan. Padahal gue nggak pernah mau, karena kebetulan di McD itu harus, kalau nggak lu nggak boleh pesan makan. Di tempat lain gue nggak pernah pakai masker. Kalian pas COVID lagi bener-bener ekstrimnya, itu gue lagi party di villa di Bali. Gue kasih tau lu, gue lagi bener-bener party di villa di Bali. Dan itu semuanya party, dan nggak ada yang kena COVID. Nggak ada satupun teman gue kena COVID party di Bali. Di McD ini gue disuruh pakai, ya kan, disuruh makan. Pas makan pun dia masih suruh gue untuk pakai. Gue sampai berantemin mas-masnya, gue inget banget. Gue bilang, goblok, gue bilang, gimana caranya gue makan kalau gue pakai masker? Dibilang harus sambil pakai katanya. Itu orang gila. Akhirnya orang turun-turunin kan, ya, akhirnya jadi kasus karena dibilang ini dakinya naik semua ke atas gitu. Jadi lu makan ya kan, lu pakai, lu turunin ya, lu mesti jalan keluar, lu pakai. Nah kalian balik ke pertanyaan gue awal. Kalau lu punya semua uang di dunia, apa yang lu suka? Kontrol. Itu jawabannya adalah untuk ngetes kalian. Itu lucu untuk mereka. Lu bayangin orang-orang yang cetak uang itu lucu untuk mereka. Orang-orang bodoh ini pakai masa tutup pakai lagi pas makan McD gitu. Lucu untuk mereka. Mereka mau lihat seberapa jauh kalian bisa dibudakin untuk kontrolnya mereka, dan kalian gak mau ngelawan. Kalau lu ngelawan ya, lu akan digantikan sama siapa? Orang yang gak ngelawan. Jawabannya adalah robot. Kalian mungkin bilang gini, oh ini terlalu futuristik bang, ini gak akan terjadi. Podcastnya Deddy Corbuzier itu keluar ya, gue syuting itu 4 bulan. Waktu ChatGPT itu masih 10.000 usernya. Gue mungkin salah satu user pertama di Indonesia ChatGPT. Kenapa? Karena gue selalu suka lompatan dari teknologi. Sebelum influencer gembel itu bahas tentang AI, gue itu udah belajar prompting di sana. Makanya gue tahu
Begitu gue keluarin podcast itu podcast 4 bulan shootnya. Dia telat, dia keluarin 4 bulan setelahnya. Itu gue bilang dengan jelas bahwa pekerja pertama yang akan dikeluarkan dari AI adalah kreatif. Semua orang, mana mungkin kreatif. Begitu lu coba sendiri, lu akan tahu, lu jadi tahu kan, oh Midjourney itu ternyata secanggih ini ya. Justru dia bisa bikin film yang orang biasa gak bisa bikin. Gue udah bilang, gue udah prediksi, karena gue suka prediksi masa depan. Kenapa gue bikin video seperti ini, hidup itu gak adil? Karena gue mau kasih kalian gambaran masa depan. Itu akan sangat distopia mampus. Lu sekali-sekali jalan ke Cina ya, ke kota namanya Chongqing. Di sana lu akan tahu dengan jelas seberapa distopia dunia itu. Indonesia belum nyampe sana. Itu lu bisa lihat bangunan super mewah ya, bener-bener udah kayak di masa depan. Itu ada MRT lewatin apartemen, orang berentet pakai G-Class lewat, lalu ada pemulung di sampingnya. Lu akan lihat seperti itu. Jakarta udah mirip-mirip. Ada orang yang cuman gajinya UMR, ada orang yang punya gedung. Cuman belum terlalu kelihatan social disparity-nya. Indonesia akan mengarah ke arah sana. Kesenjangan sosial itu akan semakin besar. Yang miskin itu akan makin ditindas, yang kaya itu akan makin kaya. Karena kadang gini, orang kaya itu akan mikir, orang-orang yang miskin ini yang bikin repot. Mereka yang minta BPJS, mereka yang minta welfare, mereka yang minta healthcare system lebih bagus, mereka yang minta demo, mereka minta UMR naik. Orang kaya nggak ada yang minta itu. Jadi kalau mereka bisa eradikasi ini kalian perhatiin kenapa Bill Gates itu beli sawah, kenapa Mark Zuckerberg bikin bunker di Hawaii. Mereka tahu hal ini akan terjadi sebentar lagi. Kalian bayangin nggak? Mereka itu cuma dikasih hidup sama para elit ini karena mereka punya fungsi. Mereka adalah buruh pabrik. Mereka adalah yang ngelinting rokok. Menurut lu itu akan ada 10 tahun lagi dengan teknologi advance sekarang, based on Moore's Law? Nggak akan terjadi. Itu semua akan digantikan dengan robot. Terus kalau mereka udah digantikan semua, mereka nggak bisa makan, apa yang terjadi? Fungsinya mereka hidup di dunia ini apa? Nggak ada. Jadi kalian pikir, kalian mau di mana? Mungkin banyak yang bilang, oh, gue terlalu gila untuk ngungkapin hal-hal kayak ini. Nggak masalah gitu. Karena kalau kalian mau lihat dari semua peperangan ya, kalian mau lihat The Battle of Waterloo, Perang Dunia Kedua ya, waktu Inggris waktu itu ya, Inggris berantem sama Nazi di Afrika. Itu kalau kalian lihat, yang pertahanan terakhirnya Inggris itu ada sekitar, gue lupa, 9.000, 10.000 orang ya. Perintah mereka itu adalah pertahankan tempat ini sampai mati. Akhirnya ada satu yang selamat. Jadi dari 10.000 ini, setiap perang selalu seperti itu. Misalnya ada 50.000 orang mati, akan ada satu nama yang disebut. Kalian perhatiin, di setiap perang, ini akan terjadi perang sebentar lagi. Nggak lama lagi pasti akan terjadi perang lagi. Karena Cina ini akan naik jadi superpower, negara superpower. Setiap ada empire baru yang naik, selalu ada konflik yang luar biasa besar. Jadi kalian nanti perhatikan, di saat nanti Cina ini naik, ketika ada perang, ini akan ada casualty di sini. Lu mau jadi angka atau lu mau jadi nama di sana? Karena cuma dua pilihannya, angka atau nama. Nah ini menarik nih, lu perhatiin, selalu cuma angka atau nama. Battle of Waterloo, 15.000 orang mati dan ini jenderal yang mati. 20.000 orang mati di sini Mongol dan ini yang namanya Genghis Khan. Nah, lu mau jadi nama atau cuman angka? Kalau mau jadi angka silahkan. Lu kan cuman disingkirin kayak sampah gitu. Satu-satunya jalan keluar dari jebakan setan ini adalah mencari kebebasan. Nah, untuk kebebasan itu kita butuh main game yang mereka main. Game yang mereka main adalah game kekuasaan. Tapi buat kita punya kekuasaan, kita harus punya uang. Kenapa? Karena uang secara intrinsik itu adalah IOU. Uang itu adalah sebuah jasa. Sebuah jasa yang manusia pernah lakukan untuk manusia yang lain dalam bentuk hutang, yaitu uang. Makanya money sama dengan hutang, uang sama dengan debt ya. Mungkin gue akan bahasin lebih dalam, ntar gue akan bikin videonya tentang apa itu uang ya. Mungkin bisa 1 jam, gue akan bahas dari zaman Goldsmith dulu sampai sekarang. Sampai gimana cara kalian bisa bikin bank sendiri. Ya itu mungkin gue bahas di video yang berbeda kalau kalian mungkin tertarik. Tapi kalau di sini terlalu panjang. Tapi intinya uang itu adalah hutang. Uang adalah energi orang dan uang adalah hutang. Gimana caranya kalian bisa punya pemikiran yang mosaik seperti ini? Jawabannya kalian tanya ke diri kalian. Setiap dikasih propaganda, apakah ini benar atau apakah ini salah? Dikasih pandemi, apakah ini benar, apakah ini salah? Kalian harus punya pemikiran yang independen, pemikiran yang logis di diri kalian sendiri. Hidup itu memang gak adil, tapi yang kalian lakukan, kalian harus bisa survive. Jadi kalau kalian masih punya mental lemah, mau jadi angka yang tadi gue bilang akan disingkirkan, silahkan dan gak perlu berubah. Karena hidup itu tidak adil.